Bab temperamen bukanlah suratan takdir. Dalam bukunya Emotional Intelligence, Daniel Goleman menyampaikan pesan yang membebaskan. Kita mungkin dilahirkan dengan kecenderungan emosional tertentu atau temperamen, tetapi itu bukan nasib yang tidak bisa diubah. Dengan kata lain, seseorang yang pemalu, mudah marah, atau sangat sensitif sejak kecil bukan berarti akan selalu seperti itu sepanjang hidup. Bagaimana mengubah reaksi yang sudah menjadi kebiasaan seseorang yang secara kodrati, misalnya sangat mudah marah atau amat pemalu? Petunjuk emosional ini masuk ke dalam kategori temperamen, yaitu bisikan perasaan yang menandai sikap dasar kita. Temperamen dapat dirumuskan sebagai suasana hati yang mencirikan kehidupan emosional kita. Hingga tahap tertentu, kita masing-masing mempunyai kisaran emosi sendiri-sendiri, dan temperamen merupakan bawaan sejak lahir, yaitu bagian dari undian genetik yang mempunyai kekuatan hebat dalam bentang kehidupan ini. Setiap orang tua pernah menyaksikan seorang anak yang sejak lahir bisa bersikap tenang dan tenteram, atau sebaliknya tak sabaran dan sulit diatur. Masalahnya adalah, apakah setelan emosi yang telah ditentukan secara biologis semacam itu dapat diubah oleh pengalaman? Apakah susunan biologis kita menentukan nasib emosi kita? Atau bahkan bisakah seorang anak yang menurut bawaannya pemalu tumbuh menjadi orang dewasa yang lebih percaya diri? Susunan neurokimiawi, rasa takut-takut. Perbedaan antara anak yang penakut dan pemberani, menurut Jerome Kagan, ahli psikologi perkembangan yang terkemuka di Harvard University, terletak pada mudahnya sebuah sirkuit saraf yang berpusat di amigdala dibangkitkan. Kagan mendapat kesan bahwa orang-orang yang mudah merasa takut dilahirkan dengan susunan neurokimiawi yang membuat sirkuit ini gampang dibangkitkan. Dan dengan demikian, mereka menghindari hal-hal yang tidak dikenal, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak pasti, dan menderita kecemasan. Anak-anak yang pemberani mempunyai sistem saraf yang terkalibrasi dengan ambang perangsangan amigdala yang jauh lebih tinggi, menjadi orang yang tidak mudah merasa takut, lebih gampang bergaul secara wajar, dan memiliki hasrat untuk menjelajahi tempat baru dan menjumpai orang-orang baru. Tanda awal untuk melihat pola apa yang diturunkan pada seseorang adalah seberapa sulit dan seberapa gampang marah anak itu sewaktu masih bayi, dan seberapa murung jadinya bila ia dihadapkan pada sesuatu atau seseorang yang belum dikenal. Pada usia 8 atau 9 bulan, menurut pengamatan Kagan, rasa takut akan orang asing itu muncul pada bayi. Apabila ibu si bayi meninggalkan ruangan dan ada orang tak dikenal hadir, bayi itu akan menangis. Anak-anak yang penakut, menurut dugaan Kagan, barangkali secara kronis telah mewarisi kadar tinggi norepinefrin atau bahan-bahan kimiawi otak lainnya yang mengaktifkan amigdala, dan dengan demikian menimbulkan ambang gugah rendah sehingga menyebabkan amigdala lebih mudah terpicu. Menjinakkan amigdala yang terlalu mudah tergugah. Berita yang membesarkan hati dari penelitian Kagan adalah bahwa tidak semua bayi yang penakut akan tumbuh menjadi orang yang menarik diri dari kehidupan. Jadi temperamen bukanlah suratan takdir. Amigdala yang terlalu mudah tergugah dapat dijinakkan dengan pengalaman-pengalaman yang tepat. Yang memengaruhinya adalah pelajaran dan respons emosional yang dipelajari anak-anak sewaktu mereka tumbuh. Bagi anak penakut, yang sangat berpengaruh pada awalnya adalah bagaimana mereka diperlakukan oleh orang tua mereka. Dan dengan demikian, bagaimana mereka belajar menangani rasa takut alamiah mereka sendiri. Orang tua yang setahap demi setahap merekayasa pengalaman-pengalaman yang membesarkan hati anak akan memberikan sesuatu yang mungkin bisa mengoreksi rasa takut anak itu seumur hidup. Kurang lebih 1 di antara 3 bayi yang lahir ke dunia dengan tanda-tanda amigdala yang mudah tergugah telah kehilangan rasa takut mereka saat mencapai taman kanak-kanak. Dari pengamatan di rumah terhadap anak-anak yang dahulunya penakut, jelaslah bahwa orang tua, terutama ibu, memainkan perang penting dalam menentukan apakah anak yang berbakat penakut lama-kelamaan akan tumbuh menjadi lebih berani atau tetap menarik diri dari hal-hal yang baru dan bingung menghadapi tantangan. Kagan menemukan bahwa beberapa ibu berpendapat mereka seharusnya melindungi anak mereka yang penakut itu terhadap apa saja yang merisaukan mereka. Dan ibu-ibu lain merasa yang lebih penting adalah menolong anak yang penakut itu
belajar mengatasi saat-saat yang merisaukan itu. Dan dengan demikian membiasakan diri dengan perjuangan-perjuangan kecil dalam kehidupan. Kagan menyimpulkan bahwa ibu-ibu yang melindungi bayi-bayi mereka yang amat reaktif dari rasa frustrasi dan cemas dengan harapan mendapatkan hasil yang baik, tampaknya akan memperkuat keraguan-raguan si bayi dan menghasilkan akibat yang bertolak belakang. Dengan kata lain, strategi perlindungan itu menjadi senjata makan tuan karena menghilangkan kesempatan bagi anak-anak kecil yang ketakutan itu untuk belajar menenangkan diri menghadapi hal yang belum dikenalnya. Dan dengan demikian mendapatkan sedikit penguasaan atas rasa takut mereka. Pada tingkat neurologis, barangkali ini berarti sirkuit prefrontal mereka tidak mendapat kesempatan untuk mempelajari respons ternatif rasa takut otomatis itu. Sebaliknya, anak-anak yang tidak begitu takut waktu masuk taman kanak-kanak tampaknya mempunyai orang tua yang memberi tekanan halus kepada mereka agar menjadi lebih suka bergaul. Meskipun sifat temperamen ini sedikit lebih sulit diubah daripada sifat-sifat lainnya, sebenarnya tidak ada ciri manusiawi yang tidak dapat diubah. Selama masa kanak-kanak, beberapa anak yang penakut akan tumbuh menjadi semakin berani bila pengalaman terus-menerus mencetak jaringan sirkuit saraf utamanya. Salah satu tanda seorang anak yang penakut akan lebih mudah mengatasi hambatan alami ini adalah anak itu memiliki tingkat keterampilan bergaul yang lebih tinggi, yaitu bersikap mau bekerja sama dan bergaul dengan anak-anak lain. Berempati, bersedia memberi dan berbagi, dan bertenggang rasa, serta mampu membina persahabatan yang akrab. Ciri-ciri ini menandai sekelompok anak yang sebelumnya diidentifikasi mempunyai temperamen penakut pada umur 4 tahun. Namun pada umur 10 tahun, temperamen tersebut telah lenyap. Sebaliknya, anak-anak usia 4 tahun yang penakut, yang temperamennya sedikit berubah selama periode 6 tahun itu, cenderung kurang terampil secara emosional, yaitu lebih mudah menangis dan kacau bila menghadapi stres, secara emosional kurang wajar, penakut, muram, atau merengek, sulit menunda pemuasan, terlampau peka terhadap kritik, atau bersikap curiga. Kekurangan-kekurangan emosional ini tentu saja berarti ada kecenderungan bahwa hubungan mereka dengan anak-anak lain akan mengalami kesulitan, kecuali bila mereka mampu mengatasi keengganan awal mereka untuk terlibat. Sebaliknya, mudah dimengerti mengapa anak-anak yang lebih terampil secara emosional, meskipun menurut temperamen pemalu, bisa secara spontan mengalahkan rasa takut mereka. Karena lebih terampil dalam pergaulan, jauh lebih besar kemungkinan mereka memiliki serangkaian pengalaman positif dengan anak-anak lain. Pengulangan sukses bergaul secara teratur semacam ini selama bertahun-tahun, secara wajah cenderung akan membuat si penakut menjadi lebih yakin akan dirinya sendiri. Langkah-langkah maju ke arah menjadi anak yang pemberani ini membesarkan hati, karena langkah-langkah ini menyiratkan bahwa bahkan pola-pola emosi bawaan dapat diubah sampai tingkat tertentu. Seorang anak yang lahir ke dunia dengan sifat gampang takut dapat belajar untuk lebih tenang atau bahkan suka bergaul bila berhadapan dengan keadaan yang asing. Rasa takut atau temperamen apapun dapat merupakan bagian fakta biologis kehidupan emosional kita. Tetapi tidak dengan sendirinya kita dibatasi pada menu emosi tertentu oleh ciri-ciri bawaan kita. Bahkan di dalam batas-batas genetis pun ada serangkaian kemungkinan. Sebagaimana diamati oleh ahli genetika tingkah laku, gen-gen saja tidaklah menentukan tingkah laku. Tetapi lingkungan kita, terutama apa yang kita alami dan kita pelajari sewaktu tumbuh, menentukan bagaimana bakat temperamen akan mengungkapkan dirinya sendiri sewaktu kehidupan itu terbentang. Kemampuan emosional kita bukanlah harga mati, tetapi dengan pelajaran yang tepat, kemampuan itu dapat diperbaiki. Alasannya terletak pada bagaimana otak manusia menjadi matang. Masa kanak-kanak, suatu kesempatan emas. Otak manusia sama sekali belum terbentuk sepenuhnya pada waktu dilahirkan. Otak itu terus membentuk dirinya sendiri seumur hidup, dengan pertumbuhan paling dahsyat sebenarnya terjadi selama masa kanak-kanak. Misalnya, periode kritis bagi penglihatan berlangsung selama 6 tahun pertama dalam kehidupan. Selama periode ini,
penglihatan normal akan merangsang pembentukan jaringan sirkuit saraf yang semakin kompleks bagi penglihatan, yang dimulai di mata dan berakhir di korteks visual. Seandainya mata seorang anak kecil diplester selama beberapa minggu saja, tindakan tersebut dapat menghasilkan cacat yang dapat diukur dalam kemampuan penglihatan mata tersebut. Apabila seorang anak ditutup salah satu matanya selama beberapa bulan dalam periode itu, dan kemudian dibuka kembali, kemampuan mata tersebut untuk melihat detail-detail akan berkurang. Masa-masa penting. Di antara semua spesies, manusia membutuhkan waktu paling lama untuk mengembangkan otak menjadi benar-benar matang. Meskipun selama masa kanak-kanak masing-masing wilayah otak tumbuh dengan kecepatan yang berlainan, awal masa pubertas menandai salah satu periode pemangkasan besar-besaran pada seluruh otak. Beberapa wilayah otak yang penting bagi kehidupan emosional termasuk yang paling lambat matangnya. Meskipun wilayah indera telah matang selama awal masa kanak-kanak dan sistem limbik pada masa pubertas, lobus frontal, tempat pengendalian diri, pemahaman, dan respons yang bijaksana, terus tumbuh sampai akhir masa pubertas, sampai kurang lebih usia 16 sampai 18 tahun. Kebiasaan pengelolaan emosi yang berulang-ulang selama masa kanak-kanak dan masa remaja dengan sendirinya akan membantu mencetak jaringan sirkuit ini. Ini membuat masa kanak-kanak menjadi masa-masa penting bagi pembentukan kecenderungan emosi seumur hidup, karena kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh di masa kanak-kanak menjadi tertera dalam jaringan sinaps dasar arsitektur persarafan dan lebih sulit diubah di masa kemudian. Mengingat pentingnya lobus prefrontal bagi pengelolaan emosi, pengalaman seorang anak selama bertahun-tahun dapat mencetak sambungan permanen dalam sirkuit pengatur otak emosional tadi. Seperti telah kita lihat, pengalaman penting tersebut mencakup bagaimana orang tua dapat diandalkan dan tanggap terhadap kebutuhan anak, peluang, serta bimbingan yang diperoleh anak dalam belajar menangani kekecewaannya sendiri dan mengendalikan dorongan hatinya dan berlatih empati. Dengan cara yang sama, pengabaian atau penganiayaan, ketiadaan penyetalaan dari orang tua yang tidak peduli dan sibuk sendiri, atau pendidikan yang brutal dapat meninggalkan jejak pada jaringan sirkuit emosi. Untuk mendapatkan buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.